adik-adik, bersyukur sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah hari ini. Nah, ibadah hari ini ada Kak Cindy, Kak Sandy, dan Kak Marklen yang akan menemani ibadah kalian di hari ini. Nah, namun sebelum itu kita mau ambil sikap saat teduh dulu yuk. Sebelum mulai ibadah kita lipat tangan, tutup mata, berdoa sama Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, untuk mengawali ibadah kita mau angkat lagu pujian mengatakan Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik. Kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Kita sama-sama peraga ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, sekarang kita mau berdoa. Ikutin kakak di dalam hati. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti biasanya minggu-minggu sebelumnya, kita hari ini mau menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Mazmur nomor 121 ayat 7. Kita sama-sama peraga ya. Mazmur pasal 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau. Gampang kan? Kita ulangi sekali lagi. Mazmur nomor 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan Roh Kudus yang manis. Seperti Yesus, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita ulangi sekali lagi. Ku buka hatiku untuk
mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah, adik-adik dengari firman Tuhan dengan sikap yang baik ya. Halo adik-adik, apa kabarnya? Wah, senang sekali bisa ketemu adik-adik. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Pada hari ini kami bersyukur karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kamu tanya nih. Adik-adik biasa tidur dengan siapakah? Di sini ada gak sih yang tidurnya sendiri? Pasti kebanyakan dari kalian tidurnya masih dengan papa mama. Nah, kalau kakak tidurnya sendiri. Tapi biasa kalau kakak tidur, lampunya itu dimatiin. Nah, kalau adik-adik tidur, lampunya dimatiin gak? Kalau lampunya dimatiin, adik-adik takut gak ya? Gelap gitu. Pasti ada yang takut kan? Nah, tapi tenang. Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia selalu menjaga kita, baik pagi maupun siang. Nah, terus waktu tidur Tuhan juga pasti jaga kita dong. Nah, terus kakak mau nanya satu hal. Adik-adik, biasa kalau misalnya pergi jauh banget kayak keluar kota, adik-adik pasti kayak bawa tas kan, tas gede. Isinya apa? Isinya pasti baju atau makanan gitu ya. Nah, hari ini kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Nah, kakak juga ada loh satu cerita tentang Yakub. Yuk kita dengar sama-sama. Ini adalah Yakub. Yakub harus pergi ke tempat yang jauh. Ia membawa makanan, pakaian, minuman, dan masukkannya ke dalam tasnya. Nah, adik-adik coba lihat wajah Yakub. Apakah Yakub merasa senang? Tidak, adik-adik, Yakub tidak merasa senang. Kenapa ya? Nah, ini karena Yakub harus pergi sendiri. Ayah dan ibunya tidak bisa pergi bersama dia. Ibunya hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Yakub. Nah, adik-adik tahu gak sih Yakub pergi kemana? Nah, Yakub hendak pergi jauh ke rumah pamannya. Ia takut karena ia belum pernah ke sana. Dan Yakub juga merasa sedih karena ia harus berpisah dengan ayah dan ibunya. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya,
berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini apa yang kita dapat? Nah, dari firman Tuhan ini kita menjadi tahu bahwa Tuhan selalu menjaga kita, baik siang maupun malam, baik kita sedang dimanapun maupun waktu kita sedang tidur, Tuhan selalu menjaga kita. Jadi kita nggak perlu takut. Nah, biarpun kayak malam itu gelap banget, kita nggak perlu takut karena Tuhan selalu beserta kita semua. Tuhan selalu menjaga kita. Dan juga kita harus bersyukur karena ada Tuhan kita yang jaga kita, jadi kita nggak perlu takut lagi. Oke? Nah, sama seperti kayak Tuhan menjaga Yakub waktu dia tidur, atau waktu dia sedang berada di perjalanan yang jauh banget. Nah, demikian juga Tuhan menjaga kita, anak-anaknya. Nah, ingat ya adik-adik, Tuhan itu selalu menjaga kita, jadi kita nggak boleh takut. Oke? Nah, cerita kakak sampai di sini. Yuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menjaga kami baik siang maupun malam. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh kita terapkan di dalam hidup kita. Nah, kita mau mengatakan kalau kita cinta sama Yesus. Kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan I love you Jesus. Kita sama-sama peraga ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita ulangi sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai sampai di sini. Nah, sebelum mengakhiri ibadah kita mau angkat lagu pujian terakhir mengatakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,
surga. Ku ucap terima kasih. Ikutin kakak berdoa di dalam hati. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami dan kami tadi telah mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman yang kami dengar ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati untuk waktu selanjutnya ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.